Menapaki bulan suci Ramadan yang kian meninggi, ada sederet cerita luar biasa bagi hamba-hamba Allah yang mewujudkan ketakwaan dan kecintaannya lewat kitab suci Al-Quran. Salah satunya seorang muslim di Inggris yang mencetak kitab suci Al-Quran dengan teknik luar biasa di zaman yang belum serba canggih, yaitu tahun 1734. Di zaman yang belum diwarnai kecanggihan komputer ataupun mesin tersebut, seorang muslim Inggris mampu mencetak kitab suci Al-Quran yang jika ditutup halamannya menunjukkan gambar kota Mekah lengkap dengan Ka'bah. Sebuah teknik canggih di zaman yang belum serba canggih yang sontak menjadi viral di dunia maya menyingkap kekaguman siapapun yang melihatnya, termasuk pula artis Ardina Rasti. We have here the first English translation of the Holy Quran, printed in 1734 in England. As you can see, it has beautiful gold sides of the book. And the amazing thing is when you open it and you go like this, you will have an illustration of Mecca with the Kaaba. Cuma bisa mengatakan subhanallah. Yang membuat pasti itu dikasih anugerah hebat sama Allah. Jika kreasi muslim di Inggris luar biasa menjadi viral, maka lain pula dengan wujud ketakwaan muslim di Indonesia yang tak kalah menggoretkan cerita luar biasa. Jika sebuah masjid di Banyuwangi, Jawa Timur terkenal karena memiliki Al-Quran terbesar se-Asia Tenggara yang hanya digunakan setiap kali Ramadan tiba, maka sebaliknya, sebuah Al-Quran berukuran super mini justru mampu menembus zaman hingga ratusan tahun dan tetap abadi untuk digunakan. Ya, dibuat oleh seorang tuang Langarang atau seorang penyebar agama Islam di Mandar, hingga kini kitab suci Al-Quran super mini tersebut masih abadi dibaca dan menebar kalimat ayat-ayat suci Al-Quran menciptakan pemandangan unik. Pada dosa-dosa dan setiap salahku. Al-Quran ini diyakini sebagai warisan tokoh penyebar agama Islam di tanah Mandar, To Salama di Labuang Padang. Ukurannya kisaran 3 x 2 cm. Kecil sekali ya? Iya. Itu terus tulisannya itu Pak nampak jelas atau seperti apa nih? Ada yang masih nampak jelas dan ada juga yang sudah tidak nampak lagi. Menulis Al-Quran sekecil itu sungguh luar biasa banget. Karena kan kalau pakai logika nggak mungkin kan kalau kecuali zaman sekarang kita pakai teknologi komputer di print sekecil mungkin. Tapi kalau zaman dulu kan semuanya pasti buatan tangan, itu gimana buat seperti itu. Penggunaannya itu hanya dipakai 1 tahun sekali. Di bulan Ramadan tadarus itu ya. Saja. 1 bulan itu di bulan Ramadan dihatamkan 3 kali. Ini yang buka harus orang tua Pak ya? Yang buka harus orang tua ya. Yang tadinya itu kecil ya, tadinya kan nggak dilebarkan. Okay. Nah, sekarang ini sudah dibesarkan, dilebarkan, jadi tidak harus dipindah lagi. Jadi tetap di kotaknya itu. Sekarang ini kan lagi banyak banget nih, lagi in banget sekarang pemuda-pemuda hijrah, banyak banget. Semakin banyak pemuda yang berhijrah, ya semakin dunia ini aman tentram gitu. Yang penting melakukan kegiatannya dengan yang positif, hijrahnya juga hijrah positif. Menembus zaman dan berganti generasi, memaknai dan mencintai Al-Quran, mukjizat dari Sang Khalik pun tidak melulu diwujudkan dengan membuat Al-Quran, tapi juga dimaknai kaum muda dengan jalan kerja keras menjadi tahfiz atau penghafal Al-Quran. Ini pula lah yang dilakukan sederet muslimah muda di kawasan Depok, Jawa Barat yang khusus mengabdikan hidupnya untuk menjadi tahfiz Quran.
rahmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa darinya. Kesibukan apapun, aktivitas apapun itu bukan menjadi halangan untuk menjadi seorang penghafal Quran gitu. Karena barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, insya Allah Allah yang akan membantu untuk mengurus kesibukan kita lainnya gitu. Dan ketika misalnya kita punya kesibukan apapun, ketika kita pagi sudah mengawali dengan Al-Quran, insya Allah dalam satu hari itu dimudahkan segala urusannya. Allah Maha Besar. Ya, Al-Quran diturunkan ke bumi tepat di bulan Ramadan bukan hanya untuk kebaikan manusia, tapi juga sarana bukti cinta manusia kepada Sang Khalik. Karena sejatinya, Al-Quran tidak hanya membimbing manusia kepada kebaikan di bumi, tapi yang lebih penting adalah jalan yang lurus menuju akhir yang bahagia di akhirat. Cinta dan kebahagiaan akhirat ini pula yang berusaha diraih seorang muslimah bernama Nasim di Pakistan. Wanita ini rela menghabiskan uang, waktu dan tenaganya hanya untuk membuat Al-Quran dari lembaran sutra yang mushaf tulisan ayat-ayatnya diukir dengan benang-benang yang disulamnya sendiri. कभी 2 लाइनें बनती, कभी 3 लाइनें बनती, क्योंकि इसको बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लफ्ज़ को पढ़ना भी है, कोई शायद माद की गलती ना हो जाए। मेरा ये पाकिस्तान की तरफ से ये मेरा गिनीज बुक में जाए रिकॉर्ड। हाथ की कढ़ाई का कोई कुरान ऐसा नहीं बना और कोई जो डबल लिखाई से बना हो, और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं मदीना शरीफ अपने पाकिस्तान की तरफ से इसकी नुमाइंदगी। Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Ternyata ada orang yang bisa membuat sesuatu yang luar biasa, yang ibadahnya, yang itu suatu hal yang suci gitu kan, yang sakral banget, Al-Quran, terus dibuatnya di sesuatu yang sangat indah gitu ya. Itu luar biasa. Seorang muslim itu kalau dia meninggal, bagus dia meninggalkan masjid. Artinya ada masjid atas nama dirinya. Yang kedua adalah mushaf. Al-Quran menjadi peninggalannya. Ya, mungkin dia menginginkan untuk meninggalkan warisannya adalah Al-Quran. Dia tulis dengan tangannya sendiri dan kemudian juga dibeli dari kain yang mahal. Dan siapa saja yang meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengganti dengan bayaran yang berlipat ganda. Mungkin dia mengharapkan keberkahan hidup dan kenikmatan setelah hidup ini. Jadi di alam kubur dia ingin juga merasakan kenikmatan. Caranya adalah seperti ini, dengan beramal jariah atau memanfaatkan ilmu yang dia punya. Karena dia mempunyai Al-Quran, kemudian dia ditulis, kemudian ini mungkin bisa menjadi peninggalan buat keluarganya, anak-anaknya, dan bahkan mungkin negaranya. Allah Maha Besar dengan segala keagungan milik-Mu. Allah Maha Besar, segala puji untuk-Mu. Allah Maha Besar dengan segala. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan totalitas rupanya menyisakan cerita yang tak biasa bagi Verrell Bramasta. Pasalnya, di tengah puasa, Verrell harus melakoni adegan fighting yang menguras tenaga. Nah, bagaimanakah Verrell melawan lelah serta haus dan lapar yang timbul akibat adegan laga dan adu fisik agar tidak beresiko batal puasa? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot usai jeda pariwara berikut ini.